Teman-teman, perkenalkan saya Doni Wendy Sinaga, asal program studi Teknik Mesin angkatan 2018. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu konduktor, isolator, dan semikonduktor pada solar cell. Untuk itu, ikuti video penjelasan saya berikut ini. Dalam ilmu mekanika tenaga listrik, pengetahuan dasar material dan teori pemrosesan perlu dipahami dengan baik, termasuk penghantar yang akan digunakan. Penghantar adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Arus listrik yang mengalir dalam penghantar selalu mengalami tahanan dari penghantar itu sendiri. Dalam hal ini, penghantar yang dimaksud ialah bahan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu konduktor. Jadi, pengertian dari konduktor dalam rekayasa elektronik adalah zat yang dapat melakukan arus listrik baik dalam bentuk padat, cair, atau gas. Karena ini konduktif, itu disebut konduktor. Konduktor adalah bahwa memiliki resistivitas kecil. Secara umum, logam konduktif seperti gambar tertera di sini, yaitu emas, perak, tembaga, aluminium, seng, besi, baris, memiliki resistivitas yang lebih besar. Jadi emas adalah konduktor yang sangat baik, tetapi karena sangat mahal, secara ekonomi tembaga dan aluminium yang paling banyak digunakan. Contoh pemanfaatan benda konduktor adalah sebagai penghantar listrik atau kabel, sebagai lubang pemanas pada alat-alat dapur seperti wajan, panci, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian isolator. Jadi isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk mentransfer muatan listrik. Dalam bahan isolasi terkait erat dengan elektron valensi dalam atomnya. Bahan-bahan ini digunakan dalam perangkat elektronik sebagai isolator atau menghambat aliran arus listrik. Isolator juga berguna sebagai beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat arus yang mengalir keluar atau hanya antara konduktor. Istilah ini juga digunakan untuk nama alat yang digunakan untuk mendukung kabel transmisi listrik pada tiang-tiang listrik. Beberapa bahan seperti gambar yang tertera yaitu seperti kayu, kemudian isolasi, dan bahan batu. Dan juga ada beberapa yang lain juga seperti kaca, kertas, atau teflon. Itu adalah bahan isolator yang sangat baik. Kemudian kita masuk pada semikonduktor. Jadi pengertian dari semikonduktor ini adalah bahan dengan konduktivitas listrik antara isolator dan konduktor. Semikonduktor ini juga disebut sebagai bahan elektrik konduktif. Jadi semikonduktor ini adalah perpaduan antara isolator dan konduktor. Dalam artian konduktor bisa mengantar arus listrik sedangkan isolator tidak bisa. Kata semikonduktor sama identik dengan peralatan elektronik yang kita pakai saat ini. Hampir setiap peralatan elektronik canggih seperti handphone, komputer, televisi, kamera, bahkan lampu LED juga merupakan hasil dari teknologi semikonduktor. Komponen-komponen penting yang membentuk sebuah peralatan elektronik seperti transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit adalah komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Kemudian kita masuk pada material semikonduktor, dalam hal ini pada panel surya atau solar cell. Jadi material semikonduktor merupakan bagian inti dari sel surya yang biasanya mempunyai tebal sampai beberapa ratus mikrometer untuk sel surya generasi pertama dengan menggunakan silikon. Kemudian juga material solar cell juga menggunakan bahan dari germanium. Kemudian kita ketahui bersama juga untuk menghasilkan listrik, sel surya dibuat dari bahan semikonduktor yang mengubah cahaya menjadi listrik. Bahan yang paling umum digunakan sebagai semikonduktor selama proses pembuatan sel surya yaitu silikon. Jadi di sini juga ada dua tipe solar cell, yang dimana di sini ada polikristalin dan monokristalin. Tipe panel surya monokristalin dibuat dengan silikon yang dibentuk menjadi batangan atau diiris. Jenis panel ini biasa disebut monokristalin untuk membuktikan bahwa silikon yang dipakai ialah silikon monokristalin karena sel terbuat dari kristal tunggal
Jadi elektron yang menghasilkan listrik punya lebih banyak ruang untuk mengalir. Kemudian pada panel surya polikristalin, panel surya jenis polikristalin memang terbuat dari silikon. Namun alih-alih memakai silikon kristalin tunggal, pembuat melelehkan beberapa potongan silikon bersama untuk membentuk irisan bagi panel. Jadi panel surya polikristalin juga disebut sebagai multikristal atau banyak kristal silikon karena ada banyak kristal di setiap sel. Elektron kurang bebas bergerak. Sebabnya panel surya polikristalin punya efisiensi lebih rendah daripada panel surya tipe monokristalin. Nah, kemudian kita masuk pada tipe semikonduktor yaitu tipe P dan tipe N. Nah, pada tipe P, semikonduktor ini dibuat dengan penambahan bahan gallium Ga atau fosforus P atau boron Br. Memiliki 3 valensi elektron intrinsik semikonduktor. Melalui 4 lapisan luar elektron yang dimilikinya, bila kedua jenis material ini dengan bertemu satu sama yang lain, maka atom silikon dari kedua jenis atom ini tidak bisa berbagi elektron, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan mudah di mana lowongan ini disebut hole. Tipe P semikonduktor ini karena diasumsikan muatan listriknya adalah positif karena elektronnya lebih sedikit. Saat mendapat tegangan, elektron mengisi sisi hole, kemudian hole tersebut secara terus-menerus bergerak menurun. Kemudian kita masuk pada semikonduktor tipe N atau negatif. Jadi semikonduktor ini dibuat dengan menambahkan material fosforus P, arsen As, antimoni Sp yang memiliki 5 lapisan luar elektron dalam intrinsik semikonduktor. Bila 5 valensi elemen ini ditambahkan untuk mengikat dengan silikon, maka satu elektron tetap bertahan sebagai kelebihan di dalam oktet, sehingga daya hantar elektron tersebut bisa naik melalui gerak bebas elektron yang tertinggal. Semikonduktor ini disebut dengan tipe N negatif karena arusnya diasumsi adalah negatif. Arus ini mengalir melalui semikonduktor tipe N atau penghantar yaitu elektron. Kemudian elektron, konduksi, dan aliran lubang. Aliran arus berbalik arah dengan elektron flow atau searah dengan hole flow-nya. Jadi setiap elektron saling mengisi hole yang kosong. Kemudian di sini ada PN junction, positif negatif junction. Nah, ini adalah batas pertemuan antara kedua bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang ada di dalam sebuah kristal semikonduktor yang merupakan cikal bakal komponen dioda, transistor, dan IC. Pada dasarnya, PN junction ini merupakan sebuah blok yang ada dalam komponen tersebut. Misalnya sebuah dioda disusun oleh positif negatif tunggal, sedangkan transistor ada 2 jenis yaitu PNP dan NPN. Kemudian PN junction terjadi karena elektron bebas pada semikonduktor tipe negatif mengisi hole. Pada semikonduktor tipe P, area pertemuan ini disebut juga dengan depletion region atau area penipisan. Kemudian ketika persimpangan positif negatif terbentuk, beberapa elektron bebas dari area tipe N yang berhasil mencapai pita konduksi bebas akan menyebar dan mengisi lubang hole pada area tipe positif. Nah, seperti gambar di atas adalah prinsip kerja PN junction semikonduktor. Hal ini meninggalkan ion positif pada sisi semikonduktor tipe negatif. Kemudian sebuah ruang pengisi muatan terbangun menciptakan daerah penipisan yang kemudian menghambat transfer elektron lanjut kecuali dibantu dengan meletakkan bias maju di persimpangan yang disebut dengan forward biased. Pemberian bias terbalik atau reverse biased tidak akan memicu penggerakan elektron di dalam semikonduktor, sehingga membuat komponen semikonduktor hanya bisa dialiri arus satu arah saja. Prinsip dasar positif negatif junction ini kemudian diterapkan pada komponen elektronika seperti dioda yang berfungsi sebagai pengarah tegangan maupun penahan tegangan arah tertentu. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kiranya melalui penjelasan saya boleh bermanfaat untuk teman-teman pelajari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.